Ya, mendengar terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi Dialog Hai Balikenken. Untuk kesempatan pagi hari ini kita akan sharing seputar topiknya Span 6 Hidupkan Taman Pendidikan Buleleng Development Festival ya. Bersama narasumber Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 6 Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi Ibu. Oke, silakan Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Ayu. Selamat pagi Bapak Ibu penyiar RRI di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Oke, apa kabar? Sehat ya Pak ya? Sehat Kesempatan Ibu, pagi hari ini. sehat. Ini jumpa pertama Pak ya? Nggih, Bu. Oke. Sebelumnya sudah pernah mengisi di acara di RRI Bapak? Belum, ini baru Nggih, pertama kali belum juga pernah, ya? Bu. Nggih. Oke. Terima kasih nih ada kesempatannya mengisi acara ini. Iya. Sudah berapa lama menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 6 Bapak? Saya bertugas di SMP Negeri 6 ini tanggal 19 September ini genap 5 tahun dah, Ibu. Oh, sudah 5 tahun. Nggih. Oke, luar biasa Nggih. ya. Berarti program-programnya sudah terbukti Pak ya? Sudah teruji juga ya? Iya, Niki sudah sebenarnya sudah dari 3 tahun yang lalu sudah mulai tampak kita ada perubahan-perubahan di segala bidang sebenarnya Niki. Oke. Nggih. Iya. Jadi di taman digital ini, taman pendidikan digital ini termasuk pendidikan digital kita tuh sudah kita lakukan sebelumnya. Maka di taman pendidikan digital ini kan merupakan kita menampilkan apa yang kita sudah kerjakan terkait dengan digitalisasi sekolah. Oke, itu termasuk salah satu program dari Span 6 ya Pak ya, Taman Digital nih King ya, Nggih. untuk menghidupkan taman pendidikan digital ini. Iya Ibu, Niki sebenarnya kan taman pendidikan digital ini kan merupakan ajang atau tempat kita untuk menampilkan digitalisasi di hasil-hasil digitalisasi di SMP Negeri 6 Singaraja. Karena sebagai sekolah penggerak di mana kita wajib melakukan kurikulum merdeka, salah satu 5 intervensi dari pemerintah di sekolah penggerak adalah digitalisasi sekolah. Itu, dan ini meskipun sebenarnya sebelum ada sekolah penggerak itu kita sudah untuk digitalisasi, jadi TIK itu kita sudah lakukan sejak tahun 2018. Di mana di program kita di sekolah, di mana waktu itu TIK bukan mapel wajib, kita di sekolah sudah memasukkan TIK ini merupakan ekstra wajib. Jadi semua siswa mendapatkan pelajaran tentang TIK. Jadi dari sana kita terus berkembang sehingga ketika pandemi di mana di sana adalah pembelajaran daring, kita syukur sebelum itu kita sudah mempersiapkan sehingga pada pembelajaran daring itu kita sebenarnya kita tidak kewalahan. Sehingga kita karena sebelumnya kita sudah ekstra TIK itu merupakan hal yang wajib, cuma kita terus mengembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan kebetulan juga di program sekolah penggerak kita lolos. Jadi mungkin untuk informasi Bu ya, program sekolah penggerak itu merupakan salah satu program Merdeka Belajar dari Pak Nadiem, jadi Menteri Pendidikan, merupakan program Merdeka Belajar yang ke-7 kalau nggak salah nih ya. Dan kita lolos SMP 6 ini termasuk salah satu SMP yang lolos seleksi program sekolah penggerak ini kita angkatan kedua. Jadi kita angkatan kedua. Kalau di Buleleng ini angkatan 1 ada 5, angkatan kedua ada 3, kemudian angkatan 3 cuma lolos 1. Jadi kita di angkatan kedua nih. Dan itu salah satu seperti yang saya sampaikan tadi, intervensi yang harus dilakukan di program sekolah penggerak itu diharapkan adalah digitalisasi sekolah. Dan taman pendidikan digital niki merupakan
ajang kesempatan kita untuk menampilkan apa Iya. yang kita sudah lakukan di SMP Negeri 6 Singaraja. Iya. Nggih. Sejauh ini apa saja perubahan-perubahannya Bapak terkait dengan berbagai bidang yang sudah Bapak lakukan di Spensik? Eh, Kalau kita melihat dari bidang, kita berusaha di segala bidang, Ibu. Karena kita di SMP Negeri 6 itu kan kalau kita di kota ini termasuk sekolah yang dalam tanda kutip mungkin belum dilirik, belum dilirik itu gitu kan ya. Jadi kita karena berusaha dengan input siswa apapun kita berusaha memfasilitasi mereka sehingga mungkin bisa. Jadi di antaranya nih di seni, Bu. Oh, di seni ya. Di seni. Jadi di seni yang kemarin mungkin cukup membanggakan bagi kita juga diberi kesempatan untuk menyambut Bapak Presiden Jokowi saat peresmian bendungan di Tamblang. Jadi kita diberi kesempatan ditunjuk dari Dinas Pendidikan untuk menyambut. Jadi Sekebeleganjur dan ada tarinya juga. Dan ini mungkin kalau Sekebeleganjur untuk sekarang bahkan mereka sering diminta untuk event-event perusahaan itu. Ada acara apa diminta itu. Jadi itu. Kemudian yang kedua di literasi. Kita termasuk sekolah yang giat melakukan kegiatan literasi. Jadi kita masuk di program GSMB, Bu, Gerakan Sekolah Menulis Buku. Gerakan Sekolah Menulis Buku, dan sekarang sampai saat ini kalau tidak salah ada beberapa buku yang sudah diterbitkan, yang sudah ber-QRBN, kemudian ber-ISBN juga. Ada buku solo, ada buku antologi, di mana itu ada buku karangan kepala sekolah, karangan guru, dan juga siswa. Kalau siswa mungkin sudah 5 buku sekarang, Bu. 5 buku dia. Jadi kita kerjasama dengan Gerakan Sekolah Menulis Buku. Kemudian di bidang digital, seperti yang saya sampaikan tadi, kita dari tahun 2018 itu sudah TIK itu sudah merupakan mata pelajaran wajib. Bukan mapel, maaf ya, ekstra wajib ya. Ekstra wajib, karena ya. Di berikutnya itu di TIK itu bukan masuk di mapel lagi. Tapi kita tetap melakukan itu, dan karena saya lihat ada potensi guru. Jadi kita melakukan manajemen berbasis aset. Jadi kita punya aset yang bagus loh di guru TIK, kenapa kita tidak manfaatkan itu? Jadi asetnya seperti misalnya di seni juga ada kita guru atau pegawai yang punya kemampuan itu, kita manfaatkan itu. Kemudian di buku juga, jadi ada guru yang senang menulis, dan saya sendiri juga memang senang menulis juga. Tuh. Jadi untuk saya sendiri sekarang untuk buku ber-ISBN kemarin sudah 1 terbit, yang 1 lagi dalam proses. Yang terkait dengan buku-bukunya itu terkait dengan manajemen sekolah, karena saya sebagai kepala sekolah itu. Dan ini juga dibuktikan dengan di event kemarin di Saraswati Award, kita termasuk sekolah yang mendapatkan banyak penghargaan. Jadi kepala sekolah, kemudian di pegawai juga itu sendiri, gitu gini. Jadi di sana kita di semua lini, dan di Taman Pendidikan Digital ini bersambung, Ibu. Jadi tidak sebenarnya kita tidak menyiapkan untuk itu sebenarnya. Kita sudah ada. Jadi makanya dari itulah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga oleh Pak Kadis dengan Pak Sekdis, kita langsung dituju untuk mengisi itu. Jadi karena mungkin dianggap yang siap mengisi. Jadi diisi oleh dari produk digital dari siswa, kemudian dari guru, kemudian dari sekolah sendiri. Sekarang kita ada produk yang bisa diakses melalui HP seperti di Play Store sebenarnya, Bu, tapi ini memakai APK dia. Jadi suatu produk di mana yang kita beri nama SIM Portal Spensik.
SIM Portal Spensik. Jadi SIM-nya itu adalah Sistem Informasi dan Manajemen, portalnya Pusat Informasi Digital. Spensik itu adalah identitas kita SMP Negeri 6 Singaraja. Jadi itu. Jadi suatu aplikasi di mana semua orang bisa mengakses informasi dan manajemen di SMP Negeri 6 Singaraja. Jadi melalui di HP, kalau ada yang berminat tinggal diunduh aplikasinya, nanti muncul di di layar. Itu silahkan. Itu semua informasi tentang manajemen di sekolah, termasuk juga program sekolah, termasuk juga e-perpus ada juga di sana. Kemudian supervisi segala informasi kita bisa akses di sana. Jadi itu adalah aplikasi ini sebenarnya tidak ada biaya yang dikeluarkan, Ibu. Kita memberdayakan kerjasama kita. Saya sendiri sebagai manajer kepala sekolah menyampaikan ke kalian buat ini ya. Nah, ada seperti itu. Jadi kita beri petunjuk, ini buat begini seperti ini, isinya ini seperti ini. Nah, karena mereka, saya yakin di setiap sekolah pasti punya tema IT yang bagus, Ibu. Cuma permasalahannya kan mungkin yang sering itu kita ketemu, mereka bisa membuat apa saja, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dibuat. Maka saya berinisiatif sebagai kepala sekolah, kita menyampaikanlah ide kita begini loh, buat ya, kamu bisa buat begini. Nah, ternyata ini sekarang sudah ada produk ini, jadi kita kerjakan sampai sekarang sekitar 6 bulan kita kerjakan, Ibu. Dan ini nanti akan terus disempurnakan, dan ini sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya kita ada semacam akreditasi, ya kita tinggal kasih aplikasi ini. Jadi apa yang mau diminta tinggal klik saja ini semua dilingkan. Jadi semakin canggih, Pak ya. Yang penting siswa-siswi dan juga para guru bisa menggunakannya begitu ya. Bisa, nanti mereka bisa mengakses, dan ini nanti kita akan terus kembangkan. Dan ini sudah berapa lama aplikasi ini, Pak? Ini sebenarnya dibuat kan mulai Januari kemarin, Ibu. Oh, tahun niki. Ya, baru terus ya. Ini sekarang disempurnakan. Sebenarnya kemarin kan kita kasih mau launching di ulang tahun sekolah ini 5 Oktober. Tapi karena sudah langsung ada event ini, sudah kita langsung perkenalkan saja sudah itu. Itu jadi, dan ini sangat mudah sekali dibuat, Ibu. Sangat mudah sekali. Diakses ya. Mudah jadi diakses. Semua informasi tentang Spensik sudah ada di aplikasi tersebut. Oke. Prestasi-prestasi yang sudah diraih Bapak dari SMP Negeri 6 ini. Yang menonjol tadi Bapak sampaikan bidang seni dan juga IT-nya, Oke. Prestasi apa saja sudah diraih, Pak, sampai saat ini? Kalau kita lihat prestasi, Bu, kita kena hampir semua lini, Bu. Hampir semua lini luar semua biasa. Lini, termasuk di akademik juga kita ada. Gitu. Ini untuk ini prestasi yang terakhir di akademik kan, siswa kita lolos Olimpiade Bahasa Inggris nih, ada 3 orang. Jadi meskipun sebagai finalis, Bu ya. Intinya saya juga sangat berbangga karena input yang sedemikian mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah favorit, jadi kita bisa paling nggak bisa mengikuti ya Pak ya, nggak terlalu ketinggalan tidak sekali ketinggalan ya. gitu. Kemudian kan prestasi di bidang olahraga juga banyak sekali, Bu. Ini kemarin yang terakhir kan di karate, kemudian di petang, di tingkat nasional juga. Barusan ini mungkin ada sekitar pas seminggu yang lalu ini ya. Jadi di karate dengan di di gitball ya, Jadi itu kemudian kalau kita lihat ke belakang banyak sekali, Bu. Tapi itu bisa dilihat di aplikasi ini, bisa dilihat. Banyak sekali ya prestasi-prestasi ya sudah diraih, Pak ya. Itu Iya. Jadi sehingga dengan aplikasi portal Spensik ini bisa. Kemudian yang kemarin ditampilkan di Taman Digital ini kan itu, Bu,
melukis digital. Melukis digital ya. Itu oleh siswa Ngurah Bayu. Itu termasuk siswa yang sangat luar biasa juga karena dia juga pernah juga mewakili kabupaten ke Thailand, Bu. Itu udah go internasional juga ya, Pak ya. Ya. Itu dia sekarang sedang gini dia di Taman Pendidikan Digital karena kan jadwalnya si Penam yang mengisi. Kemudian juga siswa yang sekarang tampil itu di Adrian, dia sudah kita kan juga tidak bisa lepas anak-anak itu suka main game, Bu. Iya. Kan tidak lepas dari itu. Apalagi sekarang udah ada namanya e-sport itu, Pak, khusus untuk olahraga game e-sport tersebut ya. Dan itu kita sudah buka ekstranya, Bu. Sudah ada ekstra e-sportnya ya, Pak ya. Mungkin karena belum istilahnya. Belum booming. Okay. Tapi banyak yang ngikut, Pak, siswa-siswinya. Ada. Kemarin bahkan ada yang sudah dapat juga dan ikut lomba, dapat juga juara itu. Terus untuk game tadi ini dari pembina TK di sekolah, mereka sudah menciptakan game yang dibuat sendiri, Bu. Mereka membuat game sendiri dengan coding itu ya, istilahnya dengan Scratch ya. Dengan Scratch. Kemudian mereka sudah, kalau nggak salah sudah ada dua produk game yang mereka hasilkan itu. Dan itu juga di lomba IT kemarin mereka sudah mendapatkan juga, ada beberapa siswa yang menjadi hampir semua di bidang lomba dia kita masuk. Coba saya lihat ya, kita masuk. Termasuk yang sekarang tampil ini, Bu. Dia mengikuti lomba. Jadi kemarin ada yang juara 2 lomba coding, coding with Scratch. SMP Sebali nih, Bu. Tiga dah si Adrian Chandra Gautama, kemudian juara 2 lomba fotografi. Niki yang berkaitan dengan digital juga. Kemudian juara 3 lomba Word Excel. Di Excel juga niki. Kemudian juara 3 dalam rangka turnamen e-sport, Bu. Mobile Legends niki. Ya niki ampun ya, gamenya ya Mobile Legends. Jadi mereka punya komunitas yang namanya grup Spensik Forever. Spensik Forever. Iya. Komunitasnya itu apa saja, Pak, di dalamnya? Komunitasnya niki bergelut di bidang apa saja? Ya, kalau di bidang IT ya IT, Bu. Gitu. Kemudian ada komunitas, kita juga punya komunitas teater. Teater Spensik juga. Yang kemarin juga ikut lomba teater di Taman Bung Karno itu, Bu. Ya. Jadi penampilan mereka luar biasa, kemudian musiknya juga musik dikombinasi dengan live juga musiknya. Digabungkan dengan gongnya ya, gongnya di Sempenam. Kemudian itu juga di lomba teater itu. Dan mungkin yang tambahkan, kita juga punya gender, Ibu. Gitu. Mereka sudah tampil ini. Mereka kadang-kadang diminta orang punya kerjaan, oke silahkan. Nah, mungkin ada diberi uang saku, silahkan dan aja. Itu anak-anak. Itu kita punya gender. Banyak seke ya ternyata di SMP Negeri 6 ya, luar biasa jebolannya ini. Nanti bisa kalau mau Inden ada acara Mesangi. Kenten bisa dikontrak ya, bisa. Pak. Dan itu kan merupakan kesempatan mereka untuk tampil betul. langsung ya. Nggih. Jadi bukan di sekolah saja, bukan saat event-event lomba, tapi sudah diimplementasikan. Jadi belaganjunya juga begitu. Ada kegiatan kemarin, ada orang ngaben belaganjunya, oke silahkan. Ada yang mungkin mencaru di rumahnya, dia minta oke. Itu gitu. Iya. Jadi siap kita saja kasih ya, kesempatan Pak ya. gitu ya. Asalkan tidak terbentur dengan jam sekolahnya ya, Pak ya. Sebenarnya begini, Bu. Kalau pembelajaran di kurikulum Merdeka sekarang kan justru itu yang kita kita fasilitasi. Kenten. Berarti ada kebijakan, Pak ya? Dispen namanya ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang memang bersifat itu mereka untuk pengembangan diri,
Itu gininya, Bu. Oh, Itu. campaign. Ya. Jadi di sekolah diberikan semacam display, nanti kalau mungkin mereka ada ulangan, nanti mereka menyusul. Dan kurikulum Merdeka sekarang kan intinya berbasis siswa, Bu. Jadi kita pendidikan kita itu adalah melihat dari karakteristik siswa. Jadi siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk apa namanya untuk membakti itu kan untuk maturannya. Untuk membaktinya kan pakai bunga kembang. Nah, kemarin saya sampaikan daripada anak-anak beli itu lebih baik kumpulkan uangnya, kalian atur kelola, kemudian beli canang daksine itu 2, 1 untuk di Padmasana, 1 untuk di kelas. Kemudian sisa uangnya itu kamu bisa belikan bunga, bunga untuk sembahyangnya. Kemudian kalau ada sisa silakan untuk pakai kas, silakan, atau kita untuk punya. Saya sampaikan juga sekarang bakti yang paling bagus itu kan punya, Bu. Nah, sehingga mereka mau punya, dan itu sekarang mungkin udah hampir 3 tahun 4 tahun, Bu. Kita tidak kewalahan untuk hari-hari biaya-biaya. Persembahan dan sehari-hari purnama tilam kita menganak lain itu. Karena dari dana bos tidak diperbolehkan pakai itu. Pakai untuk berarti Saraswati, hasil punya bersama nggih. Punya bersama murid, guru, dan seterusnya. Karena sudah paham Pak ya satu sama lain ya. Nah, jadi otomatis secara kebersamaan kekeluargaan gitu. Dan dari daksin itulah kan ada banyak segini dia, Bu. Nyonya daksinnya. Itulah kita manfaatkan. Berarti memanfaatkan. Oke. Ya, kemudian kita sedang mengembangkan juga, mencoba membuat arang itu, Bu, dari kini kelapanya itu, membuat arang, apa istilahnya ya, kok saya lupa ini itu jadi kita membuat itu, sedang mencoba itu.
Jadi semua supaya tidak bisa. Dan ini juga terkait dengan sekolah kita, karena kemarin kan di 2022 niki hanya kita SMP-nya kita yang lolos itu di Buleleng yang lolos sekolah Adiwata Nasional. Oh, SMP 6 Nggih. nggih. Sekarang kita sedang mencoba menuju ke Adiwata Mandiri, Bu. Wow, luar biasa. Salah satunya dengan inovasi itu. Astung kare Nggih, lolos ya Pak ya. Mudah-mudahan nggih. Nggih. Ya, kita juga beri kesempatan ya Pak Nggih. Kepala Sekolah untuk narasumber yang ingin beratensi di 24644 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 di 081139997990. Selamat pagi. Halo. Ini juga pensiunan guru. Wayah Hade napi wayah Pak Made Ribe niki. Oh, niki guru tiang niki. Oh, gurunya ya. Niki. Ini muridnya. Nggih. Itu narasumbernya Niki. Bersama Oh, Pak Bapak Made Riba sini. Tiang kira. bersama Bapak Nyaman Sudiane SPD MPD Bapak. Anu di Banjar Tegal. Oh, nggih Bapak. Ih, salam hormat Pak Made. Gurunya Pak. Ini di ngetepel pendidikan ini komang nih. Nah, itu juga akhirnya pokok bahasanya apa tuh? Ini pamalan melabani ngomong oke. Nggih. Oh, kenten. Ibu ya, tiang. Iya. Selamat pagi Pak Made. Niki Selamat pagi, Swastiastu. Pak Made Riba niki salah satu guru yang sangat menginspirasi tiang. Ada salah satu salah liu dulu. Iya, Niki guru SD tiang Ibu. Oh, kenten. Niki tiang terinspirasi dari beliau. Yang ingat beliaunya ini Kan? memberi les gratis Ibu. Oh, nggih. Nggih, sangat luar biasa Wah. sekali. Nggih. Nampaknya sudah menyambut Ya. secara ini Ya, saja ya. nggih. Mengingat kembali Ya. murid-muridnya yang dulu Nggih. dididik oleh Pak Made Nggih. Ribe Kenten. Nggih. Niki salah satu guru tiang waktu SD yang menginspirasi tiang. Mm-mm. Yang tiang ingat ya adalah guru yang membeli les gratis Ibu. Mm-mm. Dan tiang juga ikuti jejak beliau. Saya jadi guru matematika juga selama jadi guru tiang berikan les gratis juga untuk matematika. Kemudian untuk pertanyaannya Pak Made niki topiknya niki tentang Taman Pendidikan Digital, Iya. di mana di SMP Negeri 6 Singaraja diberi kepercayaan oleh Disdikpora untuk mengisi Taman Pendidikan Digital. Jadi kita isi itu dan ada jadwalnya, dan kita termasuk yang dalam tanda kutip yang lengkap mengisi Bu. Ada produk siswa, ada produk guru, ada produk sekolah. Kemudian juga kita juga di sana membuka selain produk-produk itu kita juga membuka layanan pengunjung atau siswa-siswa yang mau latihan ANBK itu juga ada di sana. Itu informasinya Pak Made. Terima kasih Niki sudah menyapa tiang Niki. Salam rahayu Pak Made. Oke, ada WhatsApp dari Pak Narte Ariante niki. Pak. Niki senior tiang juga. Senior juga ya. Oke. Kenal juga ya, Pak ya. Ini Pak Narte menyampaikan selamat dan sukses sekolah berbasis digital ya dengan tetap menjaga jati diri begitu ya dan profil pelajar Pancasila. Gimana tentang penggunaan HP siswa beda jenis, kemampuan mengakses materi dengan digital, adakah mengganggu ortu untuk memakai HP yang bagus atau lengkap gitu? Selama ini bagaimana Pak? Pernah menemukan kendala nggak terkait penggunaan handphone? Jelas pernah Ibu. Ya, pertama mungkin yang ucapkan selamat pagi Pak Narte niki juga senior di pendidikan juga termasuk penglingsir kita di Banjar Tegal niki. Oh, nggih, tetangga ya Pak ya. Nggih. Niki selamat pagi Bapak. Terkait dengan pertanyaan Bapak, jelas ada permasalahan-permasalahan. Memang kenalannya begitu Ibu. Kalau kita lihat ya dari pertanyaan dulu ya dengan HP-nya ya. Untuk HP jelas kemarin ketika di CBT Bu, kita sudah kegiatan penilaian itu sudah berbasis digital juga dengan kita punya ada CBT computer based test, jadi kita ulangan itu memakai itu terutama ulang-ulangan kalau kita dulu kenal kan ada tengah semester, akhir semester. Kalau sekarang kan istilahnya asesmen ya Bu ya. Ada memang ketika menginstall itu ada HP-HP yang memang tidak support.
kita tidak memaksakan mereka supaya beli HP baru. Tetapi kita fasilitasi, Bu. Kita punya lab lab TK, kita punya itu. Jadi mereka yang tidak bisa mengakses itu, kita arahkan ke sana. Itu idenya. Jadi bukan memakai HP-nya, tetapi memakai fasilitas sekolah. Itu. Kemudian kendala yang lain, nah niki namanya kan kita selalu berwanti-wanti agar jangan HP itu disalahgunakan. Kita sedang merancang, Ibu, bagaimana caranya supaya ketika mereka disuruh membawa HP, supaya tidak dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin salah satu cara termudah adalah HP itu hanya digunakan saat pembelajaran. Saat istirahat dikumpulkan lagi. Ya, kita sedang rancang itu. Cuma kita bagaimana caranya supaya efektif. Salah satunya mungkin kita yang sedang pikirkan atau rancang ini adalah membuat istilahnya tempat HP di masing-masing kelas, sehingga ketika mereka masuk tidak dipakai HP-nya, biar disimpan di sana. Itu salah satunya. Kemudian untuk anak-anak yang memang kita yang sudah kita didik dengan bagus, terutama di anak-anak OSIS, kita sudah percaya mereka tidak akan menggunakan hal-hal udah negatif. Kita kasih gitu. Bahkan di sekolah kita ada tim ini, Bu. Kita punya tim pemberitaan. Mereka itu udah kita kasih bawa HP. Mereka karena itu senjata mereka untuk bikin berita ya, Pak. Dan kita udah percaya mereka tidak menggunakan hal-hal itu. Oke, berarti sudah ada materi jurnalistik juga di sana, Pak ya? Ada. Karena ada pemberitaan, nggih? Ya. Oke. Ini juga kerjasama dengan tim IT dengan guru bahasa Indonesia. Jadi dengan 5W1H itu di dasar itu untuk mereka membuat berita. Tapi tetap sebelum itu dipublish, tetap kita bawa sini dulu lihat. Dulu, dicek, cross check lagi, nggih. Jadi saring dulu sebelum sharing, kenten, nggih. Ya, selama ini enggak pernah begitu ada istilahnya yang ekstrim sekali. Paling-paling hanya penulisan huruf besar. Saya sampaikan begitu, ini pakai huruf besar, tambahan mungkin yang seperti itu aja. Iya. Kita juga masih menantikan atensi pendengar lain di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 ya. Sekali lagi kami sampaikan di 0811399790 dan topiknya mengenai Spen6 hidupkan Taman Pendidikan Digital. Ini juga kebetulan buka stand ya, Pak ya, di Buleleng Development Festivalnya ya, Pak ya. Banyak ya yang datang ke stand ke Spen6-nya. Kalau kita lihat banyak, Bu. Banyak ya. Banyak. Mereka hampir semua gini dia banyak idenya menarik mereka. Mungkin di anak-anak game, bahkan di game itu bukan anaknya saja yang bermain. Oh gitu. Iya. Saya sampaikan kadang-kadang ada yang bermain yang bukan anak-anak. Ini dibuat anak-anak loh. Kalau ibu atau bapak sampai kalah main ini berarti dikalahkan sama anak-anak ya kan anak-anak yang buat gamenya itu. Itu kemudian juga di di ANBK dan memang kita kemarin kan berkolaborasi dengan juga dengan sekolah lain ya. Tapi karena mungkin kita yang paling banyak kita aksesnya, jadi kita isi semua itu. Oke, mohon izin kembali Bapak, kita sapa pendengar ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tambahan lagi Pak Maderi, Mbak. Napi nih ke tambahannya, silahkan. Karma Imbo Roge, Pak Ma, emang. Di pasar malamnya muka stand. Buka Bapak. Cuma di depan gitu, kalau nggak salah di pintu masuk mau ke panggung sebelah. Pak Daunnya bilang ini. Di tengah-tengah dia, Pak. Posisinya Sintepuk. Sebelah kiri mau masuk. Ya mungkin karena bukan jadwal SMP 6 mungkin. Oh, len. Iya, oleh Pak Kabir kan dibuatkan jadwal. Mana SMP 6 beda? Hari ini dia. Hari ini ada. Nah, ada juga kita kamu pada kau makan. Mainnya kamu, Pak. Tiang beliang nasinya nah. Pada kamu Bu Koster tuh. Mai Roy juga Roy Astiker. Ya. Pak nak dipakai asuh aja. Oh, nggih dengan bangun ya ibu ini. Oke. Ini bodohnya potong aja ibu Koster atuh. Baik, ada hal lain yang ingin disampaikan mungkin Pak Maderi Bak supportnya kepada SMP 6. Nyoman. Nggih. Ini ane ke di Siteng lah di SMP 6 tamat. Pagong aja ke nya anu di
Kan guru megong nih. Iya, Pak Wir. Nggih. Nyoman. Nggih. Kalau saya ampar sing dari mana ban kakaknya ke kaden pasar pada bapak ngajak li kenik. Cuma kakak bapaknya kan harus nak karena bapak. Nah, Nggih. dari mana SMA 1 ini nage tawangnya bisa mengenap. Cucunya sing mbak ni. Oh. Ani kemulakunya kuang iya. Nggih. Ada aja SMA 2 OSIS nih. Oke. Nggih, Baik. Bapak. Nggih. Ini misi megong mengenai kayak ngandar bisa Nggih. dari mana langsung. Nggih. Ampun nyomang nih. Nggih, Pak. Yang pertama mulai Sudah tadi, Pak. Sampai jam 4 dijadwalkan. sampai petang. Nggak, sampai jam 4. Yang Karena sore. nggih, karena jadwalnya itu sampai jam 4. Nanti kan agak Pak Nggih. takone sekarang kan sing tahu petangnya lagi kamu. nggih, Bapak, nggih. Ayo terima Nggih, kasih. Suci Mulai. Baik, terima kasih untuk Pak Made Ribek. Silakan datang langsung ke standnya Spensix ya di BDF Pak ya. Nggih. Oke. Kita akan kembali menantikan atensi pendengar lain Pak ya di Nggih. 24644 selepas jeda berikut ini. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Ada apa sih hari ini? Simak informasinya dalam Singaraja Pagi ini jam 6:30 hingga jam 8 pagi. Singaraja Siang ini jam 12:30 hingga jam 1 siang. Singaraja Malam ini jam 7:10 hingga jam 7:30 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Musibah dan bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Beberapa aplikasi berikut bisa membantu memberikan informasi penting dan aktual terkait bencana alam yang terjadi. Inarix, yaitu sistem yang berbasis web dan aplikasi yang menampilkan risiko bencana di Indonesia, meliputi informasi bahaya bencana dan apa tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi sebuah bencana. Info BMKG, yaitu aplikasi resmi yang diluncurkan oleh BMKG. Beberapa fitur yang disediakan seperti notifikasi gempa bumi, peringatan dini cuaca, dan info aktual seputar BMKG. Disaster Alert. Melalui aplikasi ini, pengguna bisa melacak peta bencana alam yang sedang terjadi, bahkan bisa melacak persebaran wabah suatu virus dengan notifikasi berdasarkan GPS. QuakeFit Earthquake Map News and Alerts, yaitu aplikasi gratis yang diperuntukkan khusus bagi pengguna iOS, baik iPhone maupun iPad. Pengguna bisa melacak daftar gempa yang baru terjadi dan memperbesar petanya untuk mengetahui di mana tepatnya bencana tersebut terjadi. Quake Alert. Quake Alert diklaim bisa menginformasikan gempa yang akan datang hingga 20 detik sebelum terjadi. Saat notifikasi gempa muncul, selain detail gempa, ada pula petunjuk keselamatan gempa yang bisa dilakukan pengguna. Bencana. Kenali ancamannya, siapkan strateginya, kurangi resikonya, dan kita siap untuk selamat. Bangsa Indonesia diperkirakan mengenal baca tulis sejak abad ke-5 Masehi.
Sama seperti di negara-negara lain, perpustakaan di Indonesia biasanya dimiliki oleh raja dan bangsawan. Menurut catatan sejarah, perpustakaan milik raja ini berisi buku-buku karya para empu. Misalnya saja kisah tentang Mahabharata, Ramayana, Sutasoma, dan lain-lain. Saat Belanda masuk ke Indonesia, mereka membawa teknologi berupa percetakan kertas dan buku. Hal ini membuat kegiatan baca tulis rakyat Indonesia menjadi semakin berkembang. Pemerintah Belanda membangun beberapa gedung perpustakaan di daerah-daerah. Banyak buku yang dicetak dan disimpan, seperti buku-buku tentang pengetahuan umum, budaya, biologi, pertanian, dan bahasa daerah. Namun, kebanyakan buku-buku yang ada di zaman penjajahan Belanda berbahasa Belanda dan Inggris. Saat Jepang berkuasa, pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan yang berisi larangan penggunaan buku-buku dalam bahasa Belanda dan Inggris. Akibatnya, banyak buku berbahasa Belanda yang dibakar. Hal ini menguntungkan karena semakin banyak buku yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan perpustakaan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pemerintah membangun lebih banyak gedung perpustakaan yang terbuka untuk umum, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Semuanya boleh masuk dan membaca di perpustakaan. Koleksi buku-buku di perpustakaan juga selalu ditambah, sehingga semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Pada zaman seperti sekarang ini, kehidupan kita tidak akan pernah bisa lepas dari HP. Mengapa? Karena semua kegiatan kita pasti butuh yang namanya handphone. Tetapi hati-hati dalam penggunaan HP, karena pancaran gelombang radiasinya yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang telah diyakini oleh para ahli sangat berakibat buruk terhadap kesehatan tubuh manusia dalam jangka panjang. Sampai saat ini, berbagai penelitian tentang bahaya radiasi HP di seluruh dunia terus dilakukan. Di satu sisi, kita sangat membutuhkan handphone, sedangkan di sisi lain kita sangat takut dengan efek buruk yang ditimbulkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan kenyataan ini? Jangan lagi kita terlalu meremehkan resiko dari radiasi HP ini ya, karena akibatnya bisa fatal bagi organ tubuh kita. Jauhkanlah HP dari tubuh kita sebisa mungkin ketika kita tidak sedang menggunakannya. Jangan terlalu sering meletakkan handphone dekat dengan jantung, ginjal, dan di kantong celana, karena ini bisa merusak ginjal, jantung, sistem reproduksi, dan organ-organ lainnya. Jangan letakkan HP dekat dengan tubuh kita ketika tidur. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, mendengar kita masih di Dialog Hai Bali Ken seputar topiknya Span 6 Hidupkan Taman Pendidikan Digital, dan kebetulan standnya ada di BDF, Pak ya, di kesempatan dalam durasi sampai dengan 24 Agustus nanti, Pak ya. Dan kita juga bersama narasumber Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 6 Singaraja. 24644 berdering kembali, Pak Kapsek. Kita sapa penelpon ya. Selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi, Pak Sudarsana. Mohon maaf, Bapak volume radio bisa dikecilkan, Pak G, supaya tidak feedback ya. Dan jelas komunikasinya kepada narasumber. Nggih. Bagaimana kabar Bapak? Sehat? Sehat selalu. Astungkara nggih. Silakan Bapak. Selamat pagi, Bapak narasumber, Bapak Nyoman Sudiana. Nggih, selamat pagi Bapak Sudarsana. SMP 6 Singaraja. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja. Telah banyak hal disampaikan terkait dengan pendidikan digital, program-program kerja dari sekolah, dan juga prestasi-prestasi telah banyak diraih oleh SMP Negeri 6. Kami apresiasi sekali di mana sekolah SMP Negeri 6 tempatnya sangat strategis dan sudah diminati oleh masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sana. Di mana kami juga punya cucu sekolah di SMP Negeri 6 Singaraja. Ada 2, 1 sudah tamat, masih lagi 1. Dan juga keluarga kami sebagian besar sekolah di sana. Ini sudah luar biasa, di mana
harapan kami agar SMP Negeri 6 terus dapat meningkatkan pendidikannya agar terus minat masyarakat semakin meningkat. Itu harapan kami. Di sini kami ada pertanyaan dan juga tadi dikatakan sudah menjadi sebuah sekolah penggerak. Pertanyaan kami, apa tugas dan fungsi sebagai sekolah penggerak? Apa keuntungannya daripada sekolah dan murid itu sendiri? Dan terakhir, kami mengharapkan semoga SMP Negeri 6 terus dapat berkembang dan dapat menerima anak-anak didik dengan penuh bersemangat dan bergairah agar pendidikan SMP Negeri 6 dapat berlanjut meningkatkan prestasi-prestasinya sehingga ke jenjang tingkat nasional dan internasional. Itu harapan kami. Sekian dan terima kasih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana atas atensinya ini terkait dengan tugas dan fungsi Pak ya sebagai sekolah penggerak dan itu apa keuntungannya begitu ya. Baik, silakan langsung dijawab Bapak. Pak Nyoman Sudarsana, sekali lagi selamat pagi menjelang siang niki. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Kemudian sudah mempercayakan cucunya niki bersekolah di SMP Negeri 6 Singaraja. Nanti mohon terus kita kerjasamanya niki Bapak untuk kebaikan-kebaikan di SMP Negeri 6 Singaraja. Kemudian terkait dengan pertanyaan Bapak dalam secara ringkas mungkin keuntungan dari program sekolah penggerak ya. Kalau kita lihat Bapak, niki kalau kita lihat di program sekolah penggerak, kalau kita lihat dari sisi keuntungannya memang banyak Bapak. Termasuk jadi sekolah penggerak ini yang pertama kita mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan program-program nanti di sekolah penggerak. Pelatihan-pelatihan, kemudian juga keuntungan yang lain kita mendapatkan bos kinerja. Jadi tambahan untuk kegiatan itu di kurikulum Merdeka niki, dan itu kita maksimalkan sekali penggunaannya. Terus keuntungan yang lain juga kita mendapatkan sering berbagi praktek baik dengan sekolah-sekolah hebat yang lainnya. Jadi bukan dari Buleleng saja, tapi dari yang sering kita kan dari Provinsi Bali. Kemudian kalau keuntungan yang lain juga kita karena merupakan sekolah penggerak, tentu kita akan penampingan itu. Jadi selama 3 tahun niki Bu, kalau sekolah penggerak selama 3 tahun niki akan terus ada pendampingan di mana sekolah penggerak ini kan jargonnya itu kan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Pertama tergerak dulu sehingga kita kalau kita lihat ini seperti outbook keluar dari kotak. Jadi out of the box. Ya, out the box. Jadi kita keluar dari kotak di mana kita biasa nyaman, tapi kita mau merepotkan diri itu sebenarnya. Tetapi itu kan untuk kepentingan juga kemajuan pendidikan di Indonesia tuh. Jadi mendukung program pemerintah itu. Itu kemudian jadi tergerak, kemudian bergerak. Kita sudah bergerak dan sekarang kita sudah mulai menggerakkan Ibu. Oh gitu. Kita menggerakkan sekolah-sekolah yang lain, kemudian untuk siswa juga fokusnya terutama di kurikuler, di proyek ini, di P5-nya. Jadi mereka selama kegiatan P5 itu mereka betul-betul berekspresi. Jadi proyek apa yang kita lakukan. Jadi kita analisis apa yang kira-kira cocok untuk di sekolah yang dilakukan. Yang kemarin karena kita lihat sampah banyak itu, makanya kita kemarin proyek kita itu adalah mengolah sampah organik menjadi POC, ekoenzim, kemudian sampah-sampah plastik menjadi produk-produk seni. Nah itu sudah ada hasilnya Ibu. Kita pajang itu di dinding sekolah itu hasilnya banyak sekali. Itu yang mungkin salah satu keuntungan kita. Jadi anak-anak
mendapatkan ruang yang lebih banyak Ya. untuk berkreasi, itu gitunya ya. Jadi untuk menuju profil pelajar Pancasila. Oke Bu. Oke, itu Mungkin juga Bapak penjelasan dia nih. itu juga harapannya Pak Narte tadi ya. Jadi profil pelajar Pancasila Ya, ya. itu ya seperti apa. Ya yang pastinya dengan Taman Pendidikan Digital ini kan otomatis memberi ruang Anak-anak, ya. anak-anak ya Pak ya. Baik itu nanti belajar kelompok, Ya. sarana prasarana juga sudah memadai kan Ya, Pak nggih? ya. Di Spensiknya nggih. Oke. Kalau dia yang lihat ini Ki, tadi kan rame juga saya dapat. Ini mereka punya kesempatan menjelaskan kepada pengunjung, publik itu ya. Oh gini saya lihat tuh. Itu termasuk juga nih yang melukis digital ini. Jadi mereka diberi ruang sehingga tahu jadi oh ternyata ada seperti ini. Jadi siswa si Bayu ini Ngurah Bayu dia melukis kemarin yang sudah dilukis kan Pak Bupati, Pak Sekda yang sendiri juga. Dan itu kan apa istilahnya membuat mereka Berkreasi bisa berkreasi gitu Oke. ya. Nggih. Ya. Itu gitu. Baik, sebagai penutup Pak Kepala Sekolah terkait topik pagi ini mungkin pesan Oke. penting apa yang ingin disampaikan kepada pendengar? Inggih Bu, mungkin sebagai pesan penutup yang sampaikan kepada Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1, ya. jadi RRI di Singaraja, yang mengucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan acara ini. Harapan kita ke depan, marilah kita bersama-sama ini untuk memajukan pendidikan di Buleleng di segala lini. Kemudian ini terkait dengan digital, jadi kita tahu digital itu juga ada manfaat baiknya, ada manfaat buruknya untuk anak-anak. Iya. Jadi kita bersama-sama ini sebagai orang tua mengawasi mereka supaya digitalisasi ini tidak disalahgunakan. Iya, betul. Dan kita manfaatkan untuk kemajuan pendidikan terutama di Kabupaten Buleleng. Oke. Mungkin itu yang Baik. sampaikan. Ya. Penggunaan IT, gadget Ya, dan ya. sebagainya dalam bermedsos harus dipikirkan Ya, juga Pak ya, harus juga. karena memang itu ada dampak positif negatifnya Ya, begitu ya, ya. ya. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Sudiana SPD MPD sebagai Kepala SMP Negeri 6 Singaraja telah hadir di Studio Pro 1 sebagai narasumber ya. Ya. Sudah sharing seputar topiknya Spensix hidupkan Taman Pendidikan Digital yang kebetulan buka stand di Buleleng Development Festival. Untuk Pak Made Ribek, Pak Narte Ariante dan juga Pak Nyoman Sudarsana, terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya, Selamat terima- bertugas. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima Baik. kasih RRI nih. Ya. Baik. Ya. Ya pendengar, dengan closing statement tadi menutup jumpa kita di Dialog Interaktif Hai Balikenken untuk kesempatan hari ini, edisi Selasa 22 Agustus 2023. Terima kasih atas kebersamaan.